Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika tumpukan uang yang tak berseri bertemu dengan ketajaman lidah yang bisa menghancurkan karier seseorang dalam semalam? Di satu sisi, kita punya barisan sultan dari Asia Tenggara yang sanggup membeli apapun demi idola mereka. Di sisi lain, kita punya pasukan digital dari Korea Selatan yang standarnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit di Seoul. Selamat datang di era di mana dua kekuatan besar ini bertabrakan. Selamat datang di dunia sibling dan kanets. Yang satu pamer kemewahan, yang satu pamer ketelitian. Mengapa kedua kelompok ini sekarang menjadi penentu nasib industri hiburan global? Mengapa sibling sering dihujat? Dan mengapa kanets begitu ditakuti? Hari ini di Suka Cerita, kita akan bongkar tuntas fenomena ini. Oke, sebelum dilanjut ke bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suka Cerita. Siapa sebenarnya sibling? Mari kita mulai dengan istilah yang mungkin baru di telinga sebagian orang. Sibling, singkatan dari Southeast Asian Bling. Istilah ini bukan sekadar tentang perhiasan yang berkilau, tapi tentang fenomena ekonomi baru di Asia Tenggara. Sibling merujuk pada kelas atas atau crazy rich dari negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Mereka adalah kolektor barang mewah, pemilik akses VVIP, dan seringkali adalah pendukung terbesar di balik layar brand-brand ternama. Dalam konteks K-pop, sibling adalah mereka yang tidak hanya membeli album, tapi membeli pengalaman yang tidak bisa dibeli orang biasa. Bayangkan, mereka bisa duduk di barisan paling depan saat Fashion Week, berfoto akrab dengan member Blackpink atau BTS, bahkan memberikan hadiah jam tangan ratusan juta rupiah hanya sebagai tanda perkenalan. Fenomena ini viral karena media sosial menjadi panggung mereka. Mereka menunjukkan bahwa pusat kekayaan dunia kini mulai bergeser ke arah kita, ke Asia Tenggara. Namun, di balik gaya hidup glamor itu, muncul sebuah stigma. Sibling sering dianggap sebagai simbol konsumerisme yang berlebihan. Mereka viral bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena cara mereka memamerkannya yang terkadang dianggap terlalu berisik oleh budaya lain. Dua, kanets, sang hakim digital. Sekarang, mari kita terbang ke Korea Selatan dan bertemu dengan lawan tanding mereka Chainets atau Korean netizens. Jika sibling adalah kekuatan uang, maka kanets adalah kekuatan opini. Kanets bukan sekadar pengguna internet biasa. Mereka adalah komunitas yang sangat terorganisir, sangat kritis, dan punya standar moral yang luar biasa tinggi. Bagi seorang idol atau aktor di Korea, pujian dari kanets adalah berkah. Tapi kritikan dari mereka bisa berarti akhir dari segalanya. Kenapa mereka viral? Karena mereka punya kemampuan investigasi yang mengalahkan intelijen negara. Ingat kasus di mana seorang artis ketahuan berpacaran hanya karena pantulan sendok di atas meja? Atau skandal masa lalu yang terbongkar dari satu baris komentar di forum sekolah? Itulah kanet. Mereka bertindak sebagai penjaga moral publik. Mereka sangat sensitif terhadap isu-isu seperti wajib militer, perundungan bullying, hingga perilaku tidak sopan. Bagi kanets, tidak peduli seberapa kaya atau terkenalnya kamu. Jika kamu melanggar norma sosial, mereka tidak akan segan-segan melakukan cancel culture. Tiga, benturan budaya saat uang bertemu aturan. Lantas, apa yang terjadi ketika sibling dan kanets berada dalam satu ruangan digital? Disinilah konten-konten paling viral tercipta. Terjadi sebuah benturan budaya yang sangat menarik untuk dianalisis. Di Asia Tenggara atau budaya sibling, menunjukkan keberhasilan melalui barang mewah adalah hal yang lumrah dan bahkan sering dipuji sebagai inspirasi. Namun di Korea Selatan, ada nilai tersembunyi yang disebut modesty atau kerendah hatian. Menunjukkan kekayaan secara mencolok sering dianggap sebagai perilaku yang norak atau tidak berkelas bagi sebagian kanets. Kita sering melihat berita viral di mana seorang sosialita Asia Tenggara dikritik habis-habisan oleh netizen Korea karena dianggap mengganggu privasi idol saat acara mewah atau dianggap menggunakan kekuasaan uang untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Kanets akan berkomentar, "Uang tidak bisa membeli kelas." Sementara netizen kita mungkin akan membalas, "Kalian hanya iri karena tidak punya uangnya."
Pertempuran ego dan perspektif inilah yang membuat topik ini selalu menarik. Ini bukan lagi soal siapa yang benar, tapi soal bagaimana dua cara pandang dunia yang berbeda mencoba memperebutkan pengaruh di industri hiburan yang sama. 4. Dampak pada industri dan brand global. Menariknya, brand-brand mewah seperti Chanel, Dior, dan LV melihat fenomena ini sebagai peluang emas. Mereka butuh pengaruh Canets untuk menjaga reputasi dan gengsi brand mereka lewat para idol sebagai global ambassador. Tapi di sisi lain, mereka butuh dompet para sibling untuk membeli produk-produk mereka. Inilah alasan mengapa acara-acara besar sekarang selalu menghadirkan kombinasi ini. Artis Korea sebagai magnetnya, Canets sebagai penjaga gaungnya di media sosial, dan para sibling sebagai pembeli utamanya. Tanpa sadar, kita semua adalah bagian dari ekosistem ini. Bagi Anda pembuat konten, fenomena ini adalah tambang emas informasi. Setiap kali ada interaksi antara sosialita kita dengan artis Korea, di situ ada potensi berita viral. Mengapa? Karena ada emosi di sana, ada rasa bangga, ada rasa iri, dan ada perdebatan yang tak kunjung usai. Pada akhirnya, sibling dan Canets adalah dua sisi dari koin yang sama dalam industri hiburan modern. Sibling mengajarkan kita tentang kekuatan ekonomi dan ambisi, sementara Canets mengingatkan kita tentang pentingnya etika, standar, dan tanggung jawab publik. Dunia digital telah menghapus batas negara, tapi ia tidak bisa menghapus perbedaan budaya. Viralitas mereka adalah bukti bahwa kita semua, entah itu di Jakarta, Bangkok, atau Seoul, sedang menonton drama yang sama, namun dengan kacamata yang berbeda. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih mendukung kebebasan berekspresi para sibling dengan kemewahannya? Atau kalian lebih setuju dengan ketegasan Canets dalam menjaga standar moral para publik figur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton pembahasan mendalam ini di Suka Cerita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.